ginjal kronis ya. Sama, dulu juga itu namanya gagal ginjal kronik ya. Kalau dulu ada yang kemarin gagal ginjal akut, berubah terminologi menjadi acute kidney injury atau cedera ginjal akut. Chronic kidney disease juga awalnya gagal ginjal kronik, GGK ya. GGK lalu berubah menjadi penyakit ginjal kronis ya. Tujuannya sama, adalah untuk mendeteksi lebih dini ya. Jangan sampai nanti sudah gagal baru diketahui ya. Artinya tidak banyak lagi yang bisa kita perbuat. Oke. Kita belajar epidemiologi ya. Kalau kita lihat dari grafik ini ya, memang dari tahun ke tahun itu cukup tinggi ya. Ini kemarin saya lupa ini slide ini keluar tahun sekitar tahun 2006 atau 2008, mereka bisa memproyeksikan prediksi ya, prevalensi daripada pasien-pasien dengan end-stage renal disease atau penyakit ginjal tahap akhir ya. Kita lihat di sini dari tahun 84 sampai 2010 yang ada grafiknya bukan turun malah naik ya. Nah, diproyeksikan ini akan terus meningkat ya, sekitar hampir 2 kali lipat nih ya. Ini kalau misalnya di tahun 1984 ya 100, itu bisa sampai 700, berapa kali lipat itu ya proyeksinya ya. Nah, ini berarti proyeksi, ini berarti sekitar tanggal segini ya. Di sini di tahun 98 ini dikeluarkan, mereka bisa memproyeksikan ke depan ya. Nah, ini menandakan bahwa penyakit-penyakit non communicable ya istilahnya itu cukup signifikan ya di masa mendatang. Nah, salah satunya adalah penyakit ginjal kronis ini ya. Nah, secara prevalensi ya di dunia itu katanya penyakit ginjal kronis itu sekitar 10% ya di populasi umum, dan dari 10% itu yang sampai ke stadium akhir, artinya stadium 5 atau end stage itu sekitar hanya 0,2% dari populasi, tapi sebenarnya banyak juga ya. Kalau 10% 6 miliar aja penduduk dunia itu 120 juta ya. 120 juta ya, 0,2%-nya ya. Apalagi kalau 10% itu sampai 600 juta ya. Nah, prevalensi di Indonesia sendiri juga meningkat ya dari tahun ke tahun, yaitu dari 2% tahun Riskesdas nih tahun 2013, 2018 dia 3,8% ya. Walaupun prevalensi terendah itu berkisar 1 sampai dengan 1,8% ya, tapi trennya naik terus ya. Setiap 5 tahun itu ternyata bukan makin turun, makin naik. Nah, di tempat kita sendiri di Sumatera Utara juga memang dia lebih rendah daripada rata-rata nasional ya, tapi mendekati juga lebih tinggi ya. Ini harus diwaspadai. Dan kita lihat dari tahun 2013 ke 2018 juga trennya naik ya, bukan malah turun. Nah, bagaimana di dunia? Di dunia juga sama seperti itu ya. Artinya apa? Artinya bukan hanya di Indonesia. Ini data ya, saya ambil dari buku Nephrology Secret ya. Ini dikeluarkan tahun saya lupa sekitar 2010 ya, 2010-2015. Ini mereka melihat insiden itu artinya kasus baru ya, kasus baru orang-orang yang menderita gagal ginjal tahap akhir per tahunnya ya. Nah, di Amerika sendiri cukup tinggi, 350 ya, 350 per juta penduduk. Artinya setiap ada 1 juta penduduk, 350-nya tiap tahun pasti cuci darah misalnya, atau tahap penyakit ginjal tahap akhir ya. Di Asia sendiri juga tidak kalah rendah ya, rendah sedikit tapi tidak jauh berbeda ya. Di Jepang sendiri itu 280 negara maju ya, 280 per juta penduduk. Di Indonesia kemarin 2019 itu sekitar 251 per juta penduduk ya. Jadi cukup tinggi ya, dan prevalensinya akan bertambah terus pastinya ya. Prevalensi itu kan berarti jumlah kasus baru ditambah kasus lama ya kan.
Nah, dia 1.600 per juta penduduk ya. Ini akan menjadi beban pasti, beban negara, beban keluarga ya. Jadi ini harus diwaspadai. Nah, mengenai pembagian ya, CKD itu kalau misalnya kita lihat dari kerusakan yang terjadi, itu bisa dibagi dua sebenarnya ya. Apakah itu hanya parenkim-nya yang rusak atau dia bersifat obstruktif. Ya, parenkim berarti pada ginjalnya ya, pada jaringan-jaringan ginjal sel-sel nefronnya itu bisa disebabkan glomerulonefritis, diabetik nefropati, ya, hipertensi, atau biasanya eh, hipertensif nephrosklerotik ya, bisa disebut seperti itu, polikistik, lupus, ya, TBC, tapi TBC jarang. Nah, sementara obstruktif sama seperti kemarin kita membagi AKI ya, AKI juga ada postrenal, ini juga sama, tapi dia yang berlama-lama sehingga menyebabkan eh, kronisitas ya, yaitu urolithiasis, prostat, ataupun striktur daripada uretra. Nah, mengenai definisi sendiri, ya, dulu namanya saya katakan gagal ginjal kronis ya. Nah, baru tahun 2022 melalui eh, lembaga ya, namanya Lembaga Dunia National Kidney Foundation ya, NKF, KADOKI misalnya, Kidney Disease Outcome Quality Initiative, nama grupnya, itu membagi membuat definisi ya daripada chronic kidney disease berdasarkan dua ya. Yang pertama adalah dijumpainya kerusakan ginjal. Ini sampai sekarang kemana-mana pun, di buku manapun, ini dia definisinya ya, yaitu penyakit ginjal atau kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa adanya penurunan laju filtrasi glomerulus ya. Apakah itu bisa dimanifestasikan dengan dijumpainya adanya kelainan patologi. Patologi itu biasa dari misalnya dari histopatologinya dijumpai ada aglomerular, atubular ya, atau misalnya glomerularnya sudah rusak ya, atau sklerosis ya, dan sebagainya. Atau ditandai dengan marker-marker kerusakan ginjal lainnya, baik dari sampel darah maupun urin, misalnya dari kreatininnya ataupun dari urin ada protein di dalam urin dan sebagainya, ya. Atau juga dengan imaging, imaging test. Ya, kita ketahui imaging ini makin hari makin berkembang, ya. Bisa dengan USG ya, adanya pengecilan atau contracted atau perubahan parenkim tadi, dapat dilihat dari ultrasonografi ataupun dengan CT scan misalnya ya. CT scan itu bisa dilakukan. Atau definisi kedua yaitu dijumpai GFR-nya di bawah 60, lebih dari 3 bulan, dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Jadi kalau ada orang atau pasien GFR-nya selalu di bawah 60, ginjalnya bagus-bagus saja, lebih dari 3 bulan, itu udah bisa dikategorikan penyakit ginjal kronis ya. Oke. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu 2002 itu dibagi stage 1, 2, 3, 4, 5, 2008 itu dibagi stage 5-nya dibagi lagi dibagi lagi ada 5 saja, ada 5D. Kemudian terakhir adalah tahun 2012 ya. KDIGO, tadi KADOKI, ini KDIGO sama-sama lembaga internasional ya, mengenai yang khusus untuk ginjal. Ini membagi juga dia berdasarkan GFR ya. GFR itu bisa dihitung berdasarkan creatinine clearance ataupun rumus-rumus yang lain. Nanti saya berikan. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, GFR-nya itu ada dibagi antara stadium G1, 2, 3A, 3B, dan 4 dan 5. 5 itu berarti udah stadium akhir ya. End stage renal disease. Nah, GFR-nya gampang hitungnya sebenarnya, di atas 90 dikurang 30, 60, kurang 30 berarti 30, bagi dua lagi yang ini ya. 3A, 3B, kemudian G4 15 sampai 29, di bawah 15 itu stadium akhir ya. Nah, mereka juga menambahkan eh, mengenai marker albumin ya. Kenapa ditambahkan albumin? Karena kerusakan ginjal itu lebih progresif apabila disertai dengan adanya proteinuria ya. Selain itu adanya proteinuria disertai dengan kerusakan ginjal juga memperbesar risiko untuk terjadinya
eh, CVD ya, cardiovascular disease ya, atau cardiovascular event. Jadi yang merah-merah, hijau, kuning ini menandakan high risk ya, resikonya terhadap kejadian eh, kardiovaskular juga ya. Jadi kalau misalnya walaupun dia masih stadium 3B misalnya ya, atau iyalah stadium 3A misalnya ya di bawah 60, tapi proteinurinya masif ya, albuminurinya di atas 300 mg per gram, itu udah tinggi ya risikonya dan biasa dia lebih progresif ya. Ini nanti dikuasai ya, karena kemana-mana ini selalu ditanyakan. Nah, bagaimana menghitung GFR tadi? Banyak rumus yang sudah dikeluarkan ya. Salah satu yang paling sederhana dan apa namanya ya general ya, untuk kita bisa dihitung sendiri ya, bahkan dengan tanpa kalkulator, yaitu rumus Cockcroft-Gault namanya ya. Cockcroft-Gault ini yang menemukannya ya, yaitu creatinine clearance atau GFR itu 140 kurang usia dikali berat badan ya dalam kilogram dibagi 72 dikali serum kreatinin ya. Jadi berapa kreatininnya dikali 0,85 kalau dia wanita. Kalau pria dia dikali 1 ya. Kalau bukan pria bukan wanita nggak tahu saya kalinya berapa ya. Nah, ini contohnya misalnya wanita 80 tahun berat 50 ya, kreatininnya 1,5 berarti 140 kurang 80 kali 50 dibagi 72 dikali 1,5 baru nanti dikali 0,85 dapatlah GFR-nya 24 ml per menit. Dimasukkan ke tadi 24 berarti dia di stadium 4 ya, stadium 4. 15 sampai 24 ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya langsung di chat aja ya. Oke, selain itu ada rumus yang lain yang lebih akurat ya, tapi lebih rumit pengerjaannya. Tapi zaman sekarang dengan HP Android ataupun iOS ya, ini banyak kalkulator-kalkulator medis ya, sehingga gampang kita masukkan sebenarnya ya. Rumusnya ada rumus MDRD namanya. MDRD itu Binary Modified of Diet in Renal Disease ya, MDRD equation. Dia pakai logaritma ya. Logaritma pakai pangkat minus lagi ya. Lebih rumit tapi sebenarnya lebih akurat. Untuk anak juga ada ya. Sebenarnya bisa dipakai yang Cockcroft-Gault, tapi dengan pakai rumus ini dia lebih akurat ya. Nah, sekarang kita paling sering memakai dengan rumus CKD-EPI ya untuk melihat GFR-nya atau IGFR biasanya. E-nya itu estimated ya. Estimated glomerular filtration rate ya, hampir sama, pakai pangkat juga dia ya. Ini pun bisa dilihat di kalkulator ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan patofisiologinya ya? Secara umum apapun penyebabnya ya, rata-rata patofisiologinya kemari juga ya, menghasilkan menyebabkan adanya sklerosis baik di glomerular ataupun di tubulus. Ya, misalnya ini karena hipertensi ya contohnya. Nah, adanya systemic hypertension ya, apakah itu yang primer ataupun yang sekunder yang berlama-lama itu akan menyebabkan hipertensi juga, tekanan yang tinggi juga di glomerular ya, makanya tekanan interglomerularnya juga bisa meningkat. Selain itu juga bisa disebabkan penyakit ya yang lain, misalnya usia ya, diabetes ya, obesitas, itu menyebabkan hipertensi di glomerular. Kalau sudah hipertensi, dia akan menyebabkan kerusakan di endotel. Kenapa kerusakan di endotel berpengaruh terhadap glomerular? Karena pada dasarnya glomerulus itu sebenarnya untayan dari kapiler-kapiler juga yang banyak ya, kapiler-kapiler pembuluh darah ya, yang halus ya. Makanya kalau kita melihat kerusakan di ginjal, dia kan termasuk mikrovaskular ya, sama dengan pembuluh darah di retina. Makanya kalau mau lihat dia hipertensi, ada
kebetulan pasiennya hipertensi atau diabetes bersamaan, mau lihat yang mana yang merusak ginjalnya, lihat aja di matanya, di punduskopi ya. Kalau dia retinopati hipertensi, biasanya di ginjalnya pun nefropati hipertensi ya. Kalau dia diabetik retinopati, di ginjalnya pun biasanya diabetes nefropati ya. Itu salah satu cara sederhana ya untuk melihat kerusakan di ginjalnya. Nah, tadi terjadi kerusakan endotel ya, kerusakan juga di mesangial. Mungkin kalian bisa lihat nanti sel-sel mesangial di mana ya, mungkin di kuliah histopatologi ya. Kemudian di epitel juga bisa ya. Apakah itu di epitel di glomerulus juga bisa ya, kerusakan itu sehingga menyebabkan proteinuria juga ya. Nah, kalau ini terjadi berlama-lama, awalnya mungkin hanya melibatkan beberapa glomerulus ya, bersifat segmental atau fokal, lama-lama dia bergerak diffuse ya, lama-lama semuanya. Jadi menyebabkan sklerosis ya di glomerular. Hal ini tidak terjadi cepat sebenarnya, dia berlama-lama ya, sehingga di atas bertahun-tahun ini lama-lama terjadi sklerosis secara keseluruhan ya. Nah, selain itu kalau dia sudah terjadi glomerular hypertension ya, dia bisa juga menyebabkan tadi proteinuria ya kan. Proteinuria itu ternyata juga akan lolos dari glomerulus. Setelah dia lolos dari glomerulus, dia masuk ke mana? Masuk ke tubulus, tubulus proksimal ya sampai distal. Nah, ini adalah akan menyebabkan eh, apa namanya? Abnormalitas juga di tubulus ya. Apakah itu menyebabkan inflamasi sehingga gen-gen yang berhubungan dengan inflamasi ya, interleukin dan sebagainya itu jadi timbul ya. Ini juga akan menyebabkan sel-sel atau jaringan di sekitarnya, yaitu interstisial. Makanya saya sebutkan kemarin, tubulus dan interstisial itu sulit ya dibedakan penyakitnya. Biasanya dia digabung, tubulo interstisial ya, nefritis misalnya gitu ya. Tapi walaupun seperti itu bisa saja hanya tubulusnya saja atau interstisialnya saja. Yang jelas adanya protein itu merupakan eh, pro-inflamatory ya, pro-inflamasi untuk terjadinya marker-marker inflamasi ya yang akan lebih membuat destruktif atau ujung-ujungnya jadi fibrosis ya di tubulus ataupun di interstisial ya. Nah, ini yang angiotensin juga bisa kita lihat ya, angiotensin seperti kita ketahui itu juga eh, menyebabkan hipertensi ya, vasokonstriksi juga akan menyebabkan tekanan di glomerul juga semakin meningkat. Oke. Nah, jadi ini patofisiologinya. Pada dasarnya adalah adanya hipertensi daripada glomerular ya. Nah, eh, ternyata tadi saya katakan bahwa tidak ada sayangnya tidak jarang penyakit ginjal kronis itu berdiri sendiri ya, jarang dia berdiri sendiri. Biasanya pasti disertai dengan penyakit vaskular yang lain ya. Misalnya ini pada dia hanya resiko tinggi saja ya, itu biasanya karena faktor usia, diabetes, hipertensi ataupun riwayat keluarga ya. Nah, kemudian naik dia ya, jadi damage, misalnya udah mulai dijumpai proteinuri ya, mulai terjadi injury. Tapi di sisi lain rupanya udah mulai ada left ventricle hypertrophy ya. Jadi tidak hanya sendiri. Kemudian mulai menurun GFR-nya. Artinya sudah progresif dia. Udah progresif, ternyata di sisi lain ada juga yang progresif, cardiovascular event-nya mulai timbul yang lain. Sehingga pada saat end stage ya, itu sudah ada yang failure juga. Jarang dia hanya failure satu organ. Biasanya jantungnya juga udah eh, kardiomegali lah, ya sudah failure ya, sehingga jarang dia eh, hanya penyakit ginjalnya saja yang failure ya. Nah, ini juga kita lihat bahwa diagramnya makin meruncing, artinya apa? Populasinya juga semakin sedikit. Kenapa meruncing? Ya seperti tadi, 10% yang PGK, 0,2% yang tak sampai ke end stage renal disease. Sebenarnya itu
hebat dia bisa sampai finish dia ya kan. Kemana yang lainnya? Ya mungkin di tahap ini udah kena ininya LPH-nya udah meninggal dia karena sakit jantungnya. Di sini sudah penyakit meninggal dia misalnya serangan stroke atau eh, infak miokard ya. Jadi sehingga pada udah sampai di pucuk ini udah tinggal sedikit orangnya. Itu sebenarnya orang-orang yang udah end stage analysis sudah hebat dia tuh ya, sudah hebat. Artinya sudah banyak tahap juga sebenarnya yang dilaluinya ya. Oke. Ini ya. Nah, ini jadi seperti yang saya katakan bahwa populasinya semakin kecil ke atasnya. Jadi di stage 4, stage 5 itu sudah semakin sedikit. Kemana yang lainnya? Semuanya sudah meninggal duluan dia, apa karena kardiovaskular event yang lain ya. Nah, ini juga saya mau menunjukkan sama kalian ada penelitian yang eh, cukup cukup fenomenal ya. Di sini dikatakan bahwa eh, bisa terjadi kerusakan atau penurunan GFR atau laju filtrasi glomerulus itu bersifat fisiologikal. Ingat ya, bahwa mungkin dulu-dulu kita pernah dengar bahwa sebenarnya eh, usia kita itu ada batasannya, ya kan? Artinya kemampuan organ itu juga akan berkurang seiring dengan pertambahan usia. Nah, ternyata diteliti diteliti di ginjal pun berlaku seperti itu. Dikatakan bahwa start mulai dari umur 40 ke 50 ya. Ini kan datar nih ya, yang paling atas ini mulai dari umur 40 ke atas lah ya, 40 ke 50 itu setiap tahunnya GFR-nya itu akan berkurang. Kalau kita tahu GFR itu normalnya di atas 90 ya, katakanlah 100, itu akan berkurang 1 mililiter setiap tahun ya. Jadi kalau dia umur 80 itu 50% sudah berkurang sebenarnya udah tinggal 60 ya di bawah 60 mililiter. Jadi umur 80 rata-rata kalau dia tadi kita pakai tidak ada kerusakan fungsional, GFR-nya di bawah 60 lebih dari tadi 3 bulan dia udah CKD. Apakah memang seperti itu? Iya. Tapi itu adalah penurunan GFR secara fungsional, fisiologikal. Artinya ya memang lumrah dia seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya penurunan itu sudah dimulai sejak umur 25. Nah, seperti ini. Misalnya penurunannya 1 mililiter per menit. Set, ya, di bawah 60 dia umur 60-an udah mulai. Ya, bagaimana kalau penurunannya 5 mililiter per menit? Dimulai dari umur 25. Ini 60 di sini belum sampai umur 35 dia udah stage 3 ya. Nah, umur 45 udah cuci darah dia. Ya. Jadi tugas kita adalah supaya laju filtrasi glomerulusnya tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat menurunnya. Ini dikatakan bahwa pada individu yang sehat ya, IGFR itu akan turun 10 mililiter setiap dekade, setiap 10 tahun, berarti setahun 1 mililiter ya. Sehingga umur 80 tahun diperkirakan IGFR-nya udah tinggal 50 sampai 60 mililiter per menit. Ingat pada individu yang sehat, tidak ada kerusakan fungsional ataupun struktural ya. Nah, apa saja faktor risiko sehingga progresif tadi ya progresi daripada CKD itu meningkat? Ini dia ya. Ini faktor risiko bukan etiologi ya. Faktor risiko artinya dia bisa meningkatkan kejadian, tapi bukan berarti ini penyebabnya. Bisa aja penyebab yang lain, tapi makin diperberat apabila ada hal-hal ini ya. Misalnya genetik, ya ada genetik ternyata. Hiperglikemi, ya, ras activity, hipertensi, ya, proteinuri, hiperlipidemi, rokok, ya, kadar homosistein yang tinggi, ya, intake garam yang tinggi, ya, protein intake yang tinggi, ya, jenis kelamin, ya, adanya anemia, hipokalemi, hiperfosfatemi, ya, dan insulin yang meningkat endogen ya. Nah, beberapa dari sini sebenarnya ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya itu sudah nggak bisa diubah ya, udah takdir.
Tapi lebih banyak sebenarnya yang masih bisa diubah, ya modifiable artinya ya. Nah, seperti genetik ini kan nggak bisa ya, mana mungkin kita cari keluarga kita yang lain yang sehat-sehat aja kan nggak mungkin ganti keluarga kan, ganti KTP atau ganti kartu keluarga ya kan. Gender ya, itu juga nggak bisa. Mungkin itu yang ini. Yang lainnya semuanya sebenarnya bisa dicegah ya. Nah, terutama proteinuri ya. Ini bisa dilihat ya, proteinuri dengan menurunkan proteinuri di bawah 1 gram per 24 jam, misalnya pada pasien-pasien sindrom nefrotik ya, atau diabetes yang dengan proteinuria masif, itu kita turunkan aja proteinurinya, itu bisa meningkatkan survival renalnya ya. Nih, jelas ini signifikan ya. Dia jadi lebih landai dia dibanding kalau dia 3 gram. Di bawah 1 pun sebenarnya itu udah tinggi juga ya. Kalau bisa dia di bawah 500 ya. Oke. Ini juga ya, eh, prevalensi LPH ternyata eh, penurunan fungsi ginjal yang saya katakan tadi tidak sendiri dia. Ada yang kardiovaskular lain yang bisa ngikut dia ya. Misalnya ini dengan turunnya creatinine clearance-nya ya di atas 50 masih di mulai 35-49 sampai di bawah 25, kejadian LPH itu left ventricle hypertrophy-nya juga makin tinggi ya, makin naik ya. Nah, bagaimana dengan anemia tadi ya, dikatakan anemia juga ternyata berpengaruh ya. Kejadian anemia itu akan menurunkan perfusi ya, oksigen dan sebagainya ke ginjal. Betul kan yang semalam kita pelajari AKI misalnya. Nah, eh, kerusakan ginjal itu sendiri juga bisa menyebabkan kejadian anemia ya. Kenapa? Karena salah satu fungsi ginjal adalah menghasilkan peptida, yaitu hormon ya, yaitu eritropoietin. Semakin kecil atau berkurang massa ginjalnya, maka kemampuan untuk memproduksi eritropoietin akan berkurang. Maka GFR-nya semakin turun, GFR-nya semakin turun, maka ininya pun akan semakin eh, anemianya semakin nyata ya, semakin sering dijumpai pasien-pasien dengan HB-nya yang di bawah normal ya. Nah, atau fisiologinya tadi sudah saya katakan bahwa terjadi defisiensi dari eritropoietin. Namun rupanya bukan eritropoietin saja yang berkurang, kadang-kadang iron-nya juga sebagai bahan baku juga berkurang. Ya, kenapa bisa berkurang? Karena gampang terjadi perdarahan. Kenapa terjadi disfungsi dari platelet? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sorry, ditambah lagi dengan defisiensi nutrisi, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya uremia. Ingat, uremia biasanya disebabkan karena GFR yang menurun. Ya, kreatininnya meningkat, uriumnya juga meningkat. Urium yang tinggi itu menyebabkan platelet dysfunction, ya, gastrointestinal patologi, dan pasiennya jadi tidak mau makan. Nah, balik lagi ke cardiovascular event tadi, ya. Nah, cardiovascular event itu ternyata bisa terjadi di pasien-pasien CKD, bisa paling sering disebabkan 2 hal, karena hipertensi, karena anemia juga bisa, ya. Hipertensi dia bisa menyebabkan LPH, anemia juga bisa menyebabkan LPH. Bedanya apa? Bedanya kalau yang hipertensi karena konsentrik, ya, karena tekanan yang tinggi, ya, afterload yang tinggi, maka otot otot jantungnya jadi semakin membesar, ya kan, menebal. Nah, kalau anemia dia eksentrik sifatnya. Nah, kedua ini sama-sama bisa menyebabkan LPH, di mana kita ketahui LPH itu lama-lama ya bisa menyebabkan failure, ya. Kenapa? Karena eh, tidak berbanding lurus ya, massa ventricle mass-nya itu, massa ventricle-nya meningkat bukan berarti cardiac output atau ejection fraction-nya bagus, malah dia failure ya, karena tidak disertai dengan misalnya katupnya jadi insufisiensi ya, mitralnya jadi insufisiensi ataupun stenosis. Nah, ini juga ditampilkan ya angka kardiovaskular yang lain. Nih, misalnya pada pasien-pasien CKD ini semuanya CKD ya, yang di bawah 60 ya.
Kalau kita lihat ini stroke rate, ya, kejadian stroke juga dia semakin meningkat. Kalau GFR-nya di bawah 60 dibandingkan ya, total sampel. Ternyata pada pasien anemia lebih jomplang lagi. Jadi kalau dia ada CKD ya, tambah lagi anemia, wah lebih tinggi dia terjadi stroke-nya. Ya, dibanding dia walaupun CKD tapi anemianya terkoreksi ya. Jadi itu penting juga ya. Nah, selain itu apalagi yang terjadi komplikasi pada pasien-pasien CKD adalah berhubungan dengan aksis dari kalsium, fosfat, paratiroid dan vitamin D ya. Itu ada namanya aksis. Kalau di CKD namanya CKD MBD ya, chronic kidney disease mineral bone disorders ya. Ini juga bisa terjadi gangguan. Nanti bisa kalian baca karena waktunya mungkin terlalu singkat. Yang pasti adalah ada pada pasien-pasien CKD terjadi hiperfosfatemia. Ya, itu kunci pertamanya. Hiperfosfatemia sehingga hiperfosfatemia itu akan mempengaruhi kalsium, kadar level kalsium. Level kalsium akan mempengaruhi paratiroid, hormon ataupun vitamin D ya. Nanti bisa kalian lihat. Nah, ini dan sayangnya kalau kita lihat di sini itu terjadi bukan di stage akhir ya, itu sudah dimulai dari stage 2 malah ini. Kita lihat ini ya. Contohnya nih vitamin D. Kalsitrol itu kan vitamin D aktif ya. Nah, dia mulai di bawah normal itu stadium 2. Jadi udah stadium 3 udah terjadi gangguan. Ketika yang ini GFR ya. Nah, ketika GFR-nya semakin menurun, GFR-nya ya, maka dia akan semakin berkurang vitamin D aktifnya. Nah, karena vitamin D aktifnya berkurang, absorpsi kalsium berkurang, maka kadar kalsium di darah juga berkurang, maka ya ada alarm ya kan, tentu paratiroid akan meningkat dan itu mulai meningkat di stadium 4. Ya. Dia udah mulai memotong ya. Jadi sudah mulai terjadi gangguan aksis yang saya katakan tadi antara kalsium, fosfor, vitamin D dan paratiroid hormon pada pasien-pasien yang IGFR-nya semakin menurun. Ya, ini juga dikatakan bagaimana dengan mortalitas? Ternyata makin banyak dia koleksinya, ya, makin tinggi mortalitasnya. Kalau dia CKD aja sendiri, seginilah mortalitasnya berapa persen nih, ya kan? Kalau ada CHF, CKD ditambah HB yang rendah, CKD ditambah CHF HB yang rendah, CKD tambah CHF lebih tinggi lagi. Ya, CKD CHF tambah ini udah komplit lah dia. Cepat tiketnya menuju dunia lain, ya. Nah, ini juga tadi sama ya level ya. Saya rasa ini diulang lagi levelnya bahwa ini penanganannya ya. Jadi mulai dari normal sebenarnya udah harus ada screening ya, screening terhadap faktor-faktor risiko yang saya katakan tadi. Apa aja screening yang diperlukan sebenarnya sederhana ya. Mulai dari urinalisis, pemeriksaan urin, apakah ada mikroalbumin atau proteinuri, ada hipertensi tidak, ada diabetes tidak, lalu bisa dilihat dengan sebenarnya ini terakhir nih harusnya ya serum kreatinin. Kalau dia udah ada ini semua, boleh dilihat kreatininnya. Apakah masih baik-baik saja atau tidak ya. Siapa saja yang beresiko? Nih ya, sama seperti tadi, pasien-pasien dengan hipertensi, diabetes ya, obesitas ya, ada batu ginjal yang berulang misalnya ya, udah keluar lagi, dia produksi batu ya kan. Seandainya batunya diganti dengan emas, wah udah kaya kali dia itu ya. Kemudian ada riwayat dalam keluarga itu juga ya. Walaupun sebenarnya tidak langsung, jarang sih yang langsung diturunkan. Yang diturunkan langsung, yang jelas-jelas itu biasanya kista ya, polycystic kidney disease, itu juga langsung. Tapi kalau yang tidak langsung banyak dan itu juga berbahaya. Misalnya hipertensinya, diabetesnya ya, lama-lama kalau tidak terkontrol juga bisa menyebabkan faktor risiko yang tinggi. Nah,
Di CKD seperti yang saya sebutkan di AKI kemarin, ada akut on kroniknya juga nggak? Ada. Ya ini sama sih sebenarnya ya, akut on kronik. Ketika dia sudah CKD, GFR-nya di bawah 60, ya kan, tiba-tiba ada hal-hal yang menyebabkan keadaan akut. Misalnya pada saat itu dia infeksi, apakah infeksi saluran kemih, apakah sepsis misalnya, atau dia kena COVID misalnya, dikasih obat, akut jadinya. Turun dia, drop dari misalnya GFR-nya tadi, ibu tadi ya, yang contoh tadi 24 jadi di bawah 15 misalnya. Tapi ketika keadaan itu diperbaiki, dia bisa membaik lagi, tapi ya tetap aja di 24 gitu, bukan berarti GFR-nya jadi 90 ya. Itu namanya akut on chronic ya, atau akut superimpose ya. Oke, hal-hal yang menyebabkan akut itu inilah diantaranya ya, infeksi, dehidrasi, obstruksi, gangguan elektrolit ya, hipertensi yang berat. Jadi ketika dia sudah akut ya naik inilah berubah-berubah posisinya ya kan, dari 3 ke 4, dari 4 ke 3, tapi jarang dia dari 5 ke 1, enggak. Sekarang itu nggak bisa ya. Itu berarti aki dia, jangan-jangan tuh, bukan ini ya. Biasanya dari 3 ke 4, 5 ke 4 seperti itu ya. Kapan kita kapan kita melakukan replacement ya, replacement. Ketika dia stadium akhir, maka pilihan terapinya adalah konservatif ataupun dilakukan replacement atau terapi pengganti ginjal ya. Maka di sini sebenarnya peranan dokter umum tidak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena indikasi merujuk sebenarnya itu kalau dia udah stage 4 ya, stage 4 ke bawah, stage 4, stage 5 itu sudah bisa dirujuk ke nefrologi ya. Atau dia stage 1, stage 2 sudah bisa apabila disertai dengan proteinuria yang kita rasa itu masif dan harusnya bisa diperbaiki. Ya, misalnya pada sindroma nefrotik, sindroma nefritik ya, dengan GFR yang masih bagus sehingga dia masih CKD stage 1, stage 2 ya, tapi dengan proteinuria yang masif. Nah, ini supaya kalian jelas ya, tahu karena ada peranannya juga, minimal harus mengenal bahwa sebelum dilakukan atau pada saat dia sudah stage 4 atau stage 5 itu sudah bisa sebenarnya dilakukan pre-dialysis care ya. Artinya kita rawat dia sebelum masuk ke tahap terapi pengganti ginjal. Lalu kalau dia gagal atau misalnya sudah memberat bisa dilakukan active treatment ya. Artinya ya sudah mulai dilakukan RRT ya, renal replacement therapy. Saat ini terbagi dua ya, apakah dengan dialisis ataupun transplantasi cangkok ginjal ya. Paling bagus adalah transplantasi. Tapi ada kerugiannya yaitu ya susahnya mencari donor ya. Di samping biaya operasi yang mahal dan harus harus mengkonsumsi anti rejeksi ya, imunosupresan. Nah, yang kedua yaitu dialisis. Dialisis itu ada dua ya, dialisis dengan mesin atau hemodialisis ataupun dengan selaput peritoneum. Nah, namanya peritoneal dialisis. Di antara kedua ini juga ada masing-masing ada keuntungan, ada kerugiannya. Ya, kalau keuntungan peritoneal dialisis dia bebas, bisa lakukan di rumah, apalagi zaman pandemi ini tidak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau hemodialisis, kalau mesinnya nggak ada di rumahnya, ya kan? Tapi di Indonesia belum, jarang sekali orang yang bisa beli mesin hemodialisis, ya kan? Maka dia akan pergi ke center dialisis. Maka dia akan bergabung dengan pasien-pasien yang lain. Tentu infeksi akan semakin bertambah ya. Atau dia konservatif dulu. Konservatif itu artinya ya terapi-terapi yang diberikan bersifat simptomatik yang bukan sifatnya dialisis ataupun transplant. Apa saja simptomatisnya? Ya sama seperti tadi ya, untuk ininya yaitu kontrol tekanan darah, proteinurinya kalau memang masih bisa ditekan ya dengan antiproteinuri ataupun dengan diet misalnya ya. Kemudian ada hiperglikemi dikoreksi ya, manajemen diet tadi, kalsium fosfatnya dikoreksi ya, ada dislipidemi, anemia, asidosis, berhenti merokok ya. Ini sebenarnya harus dilakukan ya.
Nah, termasuk ini dirujuk ke nefrologis sesuai dengan stadiumnya tadi saya katakan ya. Oh, sorry, ini targetnya ya. Nah, diet rendah protein itu sekali lagi itu sangat bermanfaat ya untuk menurunkan proteinurinya. Caranya cuma dua sih saat ini masih ya, dengan diet protein rendah ataupun dengan pemberian antihipertensi yang sifatnya akan menurunkan tekanan intraglomerular. Ya, contohnya ARB atau ACE inhibitor ya, itu bisa menurunkan tekanan glomerular sehingga proteinurinya bisa berkurang. Berapa diet protein? Biasanya dia 0,6 sampai 0,8. Itu yang diet protein biasa. Bisa juga lebih rendah lagi 0,4 sampai 0,6. Cuman hati-hati dengan diet protein ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Pasiennya bisa lemas, imunnya bisa turun, HB-nya bisa rendah. Jadi ada cut off-nya, lihat pasiennya bagaimana. Kalau HB-nya rendah ya mungkin hati-hati juga jangan masif kali proteinnya diturunkan ya. Oke, merokok juga bisa. Ini buktinya ya, ada diteliti orang yang diabetik nefropati antara yang merokok dengan yang nggak merokok. Yang nggak merokok turun juga sih memang GFR-nya, tapi nggak signifikan, nggak kayak di sebelah kanan ini acak-acakan dia langsung. Setelah follow up 5 tahun, ya ternyata merokok bisa membunuhmu, ya kan? Hmm, Dia signifikan sekali, beda sekali sama yang tidak merokok, walaupun sama-sama turun ya. Jadi semakin cepat ya tadi lajunya itu bisa kita patahkan, itu yang diharapkan ya kan. Di sini kita bengkokkan dia sehingga lebih landai. Kalau bisa di sini lebih bengkok lagi dia bisa landai segini, sehingga lama dia baru terjadi kidney failure-nya ya. Itu yang diharapkan. Makanya terminologi gagal ginjal itu diganti dengan penyakit ginjal. Karena kalau sudah gagal, udah sulit ya. Ini konservatif lagi ya, diulang lagi ya. Diet, ya garam, protein, kalori diperhatikan, fosfat diperhatikan. Kalau udah dialisis tinggal banyak ya, ada yang hemodialisis, peritoneal. Jadi hemofiltrasi, hemodiafiltrasi ini bagian daripada hemodialisis ya, transplant. Nah, penyebab itu artinya etiologi. Etiologi udah pasti dia yang menyebabkan ya. Tadi faktor risiko. Penyebab tertinggi ya dari sekian banyak penyakit yang bisa mempengaruhi ginjal, ternyata di dunia yang paling tinggi itu disebabkan oleh diabetes. Artinya ini sebenarnya bisa dicegah harusnya ya. Yang kedua yaitu hipertensi. Di Indonesia terbalik, yang paling tinggi itu hipertensi, yang kedua diabetes. Sisanya ya glomerulonefritis, batu ginjal tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya seperti ini kan 50% diabetes, glomerulonefritis hanya 13%. Other ini itulah di situ batu, di situ kista, di situ apa namanya ya kelainan-kelainan ginjal yang lain ya. Infeksi misalnya ya hanya sedikit. Jadi yang paling berbahaya itu adalah diabetes dan hipertensi. Ini angka mortalitas ya. Ternyata dibandingkan populasi general, populasi umum, ya kalau sudah dialisis angka mortalitasnya itu tinggi. Ya, semua umur ya. Semua umur mulai dari umur 25 nggak pandang bulu, mau tua mau muda itu ininya ini ya tinggi ya. Ini sekitar berapa nih? Ini di atas 10% ya. Di Amerika tuh 20% yang dialisis ya. Ini transplant ya. Transplant itu bisa kadaverik, artinya donornya udah meninggal baru diambil ginjalnya ya, atau yang living ya. Living tuh bisa ya, karena kita kan hidup dengan satu ginjal bisa ya. Satu lagi bisa didonorkan. Jadi jangan kalian pikir ginjalnya diambil satu, yang apa namanya? Yang resipiennya, penerimanya, dan kalian pikir dia ginjalnya diambil satu ditukar lagi sama satu. Enggak. Yang dua itu, yang udah rusak itu tetap dibiarin, dicangkok dia ke bawah ke arteri ya, apa iliakanya ya, vena iliakanya. Jadi 3 ginjalnya. Seperti ini ya. Jadi 3. Kalau ginjal yang normalnya kan di sini, di atas ya. Ini di bawah dia taruh di sini, nanti ureternya dimasukkan lagi ke bladder ya. Oke.
Ini sama dialisis ya, ada peritoneal, ada hemodialisis. Ini tadi ya, dia harus pakai imunosupresif ya kalau dia transplant ya. Syaratnya adalah akan dilakukan tisu typing tisunya apakah matching atau tidak ya. Semakin banyak yang matching biasanya semakin lama dia tahannya ya, semakin bagus. Oke. Sebagai yang bisa kita ubah. Oke, ini ada 8 golden rules ya. Ini selalu kita sampaikan ke masyarakat umum maupun kesehatan setiap tahun ya. Jadi ada Hari Ginjal Sedunia namanya ya. Hari Ginjal Sedunia itu selalu diperingati setiap tahun ya, setiap bulan Maret minggu kedua hari Kamis ya. Tanggalnya terserah, yang penting harinya hari Kamis minggu kedua bulan Maret ya. Setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk tadi screeningnya ditingkatkan, preventifnya ditingkatkan supaya jangan terjadi proteinuri ya dan sebagainya, penurunan GFR yang lebih dini daripada usia fisiologis yang diharapkan tadi. Apa saja tuh 8 golden rules-nya? Tetap bugar, aktif, artinya rajin olahraga ya, tetap olahraga. Minum asupan cairan yang cukup ya, minum air yang cukup. Kalau udah sakit jangan minum air banyak lagi ya kan. Stop merokok, periksa dan kendalikan gula darah ya. Jangan minum pil analgetik ya sembarangan. Tuh NSAID sangat ini ya, kemarin udah kita lihat di AKI ya penyebabnya. Kemudian periksa dan kendalikan tekanan darah, apalagi kalau ada keturunan ya, faktor keluarga. Terus makan makanan yang sehat ya, fast food itu dihindarin. Kemudian periksa fungsi ginjal Anda jika memiliki faktor risiko tinggi, misalnya diabetes, hipertensi, obesitas, riwayat keluarga yang menderita penyakit ginjal. Oke, saya rasa cukup mengenai CKD. Sampai sini ada pertanyaan? Pas jam 8 ya. Tidak ada? Kasihan? Ya dok, sepertinya tidak ada dok. Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Dok. Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Terima kasih, Dok.